Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah pimpin kami di sepanjang hari ini, menolong kami, memberi kekuatan. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 27 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah fenomena di mana orang berpindah-pindah gereja. Ketika masuk ke gereja A, merasa tidak nyaman, maka pindah ke gereja B. Di situ tidak nyaman, pindah lagi ke gereja C. Setelah berada di gereja C, kangen dengan gereja A, kembali ke gereja A, merasa tidak nyaman lagi dan pindah ke gereja D, lalu merasa kurang begitu sreg, pindah ke gereja E, kemudian kembali ke gereja B, ke gereja C, dan seterusnya. Kalau alasan pindah gereja dilakukan karena situasi lingkungan pelayanan di gereja itu sangat-sangat tidak baik, kepemimpinannya berlawanan atau menyimpang dengan firman Tuhan, it's okay. Tapi kalau kita berpindah-pindah gereja yang pada hakikatnya mirip-mirip, maka hal yang demikian bukanlah hal yang baik. Kita perlu tertanam di dalam sebuah gereja yang tetap. Gereja yang saya maksudkan di sini adalah organisasi gereja, sebuah pelayanan di mana setiap hari Minggu ada ibadah yang diadakan dan ada berbagai pelayanan lainnya. Dalam Amsal 27 ayat yang ke-8 ini tertulis, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Ayat ini merupakan sebuah teguran bagi orang yang hatinya tidak punya ketetapan, tidak setia pada tempat di mana Tuhan sudah tentukan. Kesetiaan dan ketetapan hati untuk berada pada tempat yang Tuhan tentukan bagi kita merupakan kunci keamanan dan kebahagiaan. Burung yang lari dari sarangnya, kehilangan perlindungan, berada dalam posisi rentan, tidak stabil, dan meninggalkan kediaman. Berbicara tentang orang yang lari dari tugas, panggilan, tanggung jawab yang Tuhan tetapkan. Pada akhirnya hanya akan berujung pada kesia-siaan dan kebingungan. Berusaha mencari tempat kediaman lain, tapi yang ada malah penolakan. Kalau kita tarik ayat ini pada fenomena pelayanan dan keberadaan kita dalam sebuah gereja, kita perlu mengerti bahwa berada di satu tempat pelayanan, tinggal dalam sebuah gereja, setia di sana, khususnya gereja yang benar tentunya, merupakan hal yang sangat penting untuk pertumbuhan iman kita. Kalau kita menetap dalam sebuah pelayanan gereja, kita akan berada dalam komunitas yang kuat, yang saling mendukung. Pertumbuhan rohani kita pun akan meningkat. Kita akan bertumbuh dalam pelayanan. Karunia-karunia yang Tuhan berikan akan kita pakai dan gunakan. Orang-orang mempunyai kepercayaan kepada kita karena kita ada di dalamnya. Konflik bisa saja terjadi. Ada perbedaan pendapat, ada perbedaan pandangan. Tapi hal ini sebenarnya ada di mana-mana, saudara. Kalau kita tetap berada di dalam sebuah wadah pelayanan, sebuah gereja, dan kita dapat menghadapi setiap konflik dengan bijaksana,
itu akan mendewasakan karakter kita. Tapi kalau kita langsung berpindah ketika ada sedikit konflik saja, kemudian berpindah lagi ketika ada konflik di sana, berpindah terus-menerus, kita tidak akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Setiap konflik dan perbedaan, setiap apapun yang terjadi di dalam sebuah internal pelayanan, mendewasakan kita dan membuat kita dilatih untuk mempraktekkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum menetap dalam sebuah pelayanan gereja lokal, saudara suka untuk berpindah-pindah gereja, mari ambil keputusan untuk menetap, bertumbuh di sana, dan mengembangkan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita. Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi mengerti kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu bagi kami. Kami sadari kami bukan konsumen dari sebuah gereja, tapi kami merupakan pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan di dalamnya. Untuk kami pakai karunia-karunia-Mu dalam membangun sesama kami, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Roh Kudus agar kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu Tuhan, dan melangkah seturut dengan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berkati kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami yang sakit dan dalam pergumulan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar ajaib yang Tuhan nyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.